Sebelum Anda membuat alur tujuan pembelajaran, maka yang perlu Anda persiapkan adalah 1. Capaian pembelajaran IPA fase D yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Berikut adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 032-H-KR-2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Dari keputusan ini, Anda bisa mencari capaian pembelajaran IPA fase D. Setelah Anda menemukan, Anda simpan dalam satu file khusus. 2. Kata kerja operasional atau KKO dalam kurikulum Merdeka yang nantinya dipakai untuk membuat kompetensi pada konten pembelajaran yang dibuat. Anda bisa memperhatikan ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Selanjutnya, silakan Anda perhatikan contoh penyusunan ATP yang sudah saya buat. Silakan Anda buka file yang sudah Anda simpan sebelumnya, yang berisi tentang capaian pembelajaran IPA fase D. Setelah itu Anda perhatikan capaian pembelajaran pada mata pelajaran IPA fase D. Di sini tertulis, pada akhir fase D, peserta didik memahami proses identifikasi makhluk hidup, sifat dan karakteristik zat, dan seterusnya sampai dengan mengembangkan keterampilan inquiry science mereka. Dalam capaian pembelajaran ini juga tertulis setiap elemen, di antaranya elemen pemahaman IPA dan juga elemen keterampilan proses. Dari capaian pembelajaran tersebut, silahkan Anda copy-paste ke dalam dokumen Word yang lain. Siapkan satu dokumen Word yang berisi alur tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA. Siapkan 3 kolom. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bisa Anda lihat pada kolom pertama untuk capaian pembelajaran, di sini tertulis sama seperti capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini Anda bisa copy paste sampai dengan elemen-elemennya. Baik itu elemen keterampilan proses ataupun elemen pemahaman IPA. Setelah itu, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran? Silahkan Anda perhatikan mana yang termasuk kompetensi dan mana yang termasuk konten. Untuk kompetensi bisa Anda lihat, di sini ada kata memahami, kemudian ada kata bisa melakukan pengukuran, kemudian ada kata memahami kembali, kemudian mengelaborasikan, dan lain sebagainya. Itu adalah kompetensi. Selanjutnya untuk konten, Anda bisa lihat di sini ada konten identifikasi makhluk hidup, ada sifat dan karakteristik zat, ada perubahan fisika dan kimia, dan seterusnya. Nah, dari sini Anda bisa mencari kompetensi itu di dalam KKO atau kata kerja operasional yang sudah Anda simpan sebelumnya. Nah, di sini Anda tinggal menulis saja dari CP ke TP.
Contoh yang pertama, di sini untuk kompetensi memahami dan juga konten proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya, ini bisa Anda pindahkan ke dalam tujuan pembelajaran, yaitu memahami proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, untuk konten yang selanjutnya, sifat dan karakteristik zat, kata kerja operasional mana yang tepat? Di sini saya contohkan menganalisis sifat dan karakteristik zat. Anda tuliskan ke dalam TP. Selanjutnya di sini ada konten perubahan fisika dan kimia. Maka kata kerja operasional yang tepat adalah menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu zat dan keterkaitannya terhadap konsep pemisahan campuran sederhana yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, bisa Anda cari untuk tujuan pembelajaran yang lain. Contoh berikutnya adalah peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, tekanan, serta pesawat sederhana. Di sini Anda bisa tuliskan, pindahkan ke dalam tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep. Nah, ini bisa diperoleh dari kata kerja operasional. Hal ini Anda lakukan sampai dengan terakhir untuk elemen pemahaman. Setelah Anda memperoleh semua tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah tersedia, maka silakan Anda urutkan. Jadi, alur tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah diurutkan. Di sini bisa Anda lihat, sudah saya berikan penomoran yang jumlahnya sampai dengan 15. Setelah Anda memperoleh alur tujuan pembelajaran, maka silakan Anda buat menjadi sebuah bagan seperti berikut ini. Silakan Anda tuliskan awal fase D. Di sini adalah tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, sampai dengan tujuan pembelajaran yang ke-15. Di sini merupakan akhir fase D. Anda bisa ingat-ingat kembali ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Bagaimana? Mudah bukan melakukan penyusunan alur tujuan pembelajaran? Silahkan Anda praktekkan sendiri menggunakan capaian pembelajaran yang sudah tersedia. Selamat mencoba! Bagaimana? Mudah bukan menyusun ATP? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda mengenai penyusunan ATP, silakan mengerjakan assignment 4. Project Based Learning dikerjakan secara individu dalam proyek pembuatan modul ajar, yaitu menyusun ATP dari CP dan TP yang sudah dibuat sebelumnya dari salah satu pilihan materi dalam pembelajaran IPA fase D yang nantinya akan disusun menjadi sebuah modul ajar. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda mengenai penyusunan ATP dalam kurikulum Merdeka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.